Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia memberikan kepada kita keluarga. Yang utama dan utama adalah iman Islam dan takwa. Selanjutnya atas kehendak Allah pula bagian yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Qur'an Mahfuz bahwa Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Iman Nasional. Dan ini pagi hari ini Allah gerakkan hati kita untuk berwajah tatap muka Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mendidikan nama Allah, dalam rangka zikrullah, menyampaikan kalam Allah mentarif di tahlilah yang sangat mulia. Salawat dan salam pada asal bisa kita bersyukur kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, generasi penerusnya dan Bapak hingga yang lahir. Bapak Ibu dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Presiden Bapak Ibu, domisili di Kota Semarang, Kecamatan Tulungan. Alhamdulillah Allah berikan kita untuk bersama Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya tidak pernah terpikir oleh saya untuk bisa hadir di lingkungan sini. Alhamdulillah komunikasi dengan Pak Haji Taufik dan juga Mas Abdul Rahman bahwa momentum yang setempat memperingati Isra Mi'raj, kita adakan kajian mengenai ruqyah syariah dan pengobatan ruqyah. Mungkin sejauh pemahaman kita yang dimaksud ruqyah itu narasi orang kesenian, orang kesehatan menjelaskan seperti mana ya sering kita tonton di media sosial. Memang sebetulnya ruqyah secara maknawi dipahami sebagai membacakan ayat suci Al-Quran dengan niat meraih apa yang dijanjikan, yaitu Al-Quran sebagai syifa atau penawar. Penawar itu apa? Penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit dalam diri kita, penyakit akibat gangguan syaitan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengobati orang yang membacakan surah Al-Quran. Rasulullah sudah membacakan ayat pilihan kepada mereka sedang terkena gangguan kejiwaan. Bahkan Rasulullah SAW mengaplikasikan Al-Quran dibacakan kepada air untuk mengobati jari-jari itu berserang binatang alam sendiri. Sebelum berbicara mengenai ya, tentu kita bertanya dalam hati kita, dalam diri kita terkait dengan mengatasi gangguan setan. Sebetulnya gangguan setan seperti apa? Betul dan betul. Pernah bertanya seperti itu? Gangguan setan itu seperti apa dalam diri kita? Mungkin selama ini kita pahami gangguan setan ini kerasukan saja ya. Anak sekolah di sekolah tema tahu kerasukan, ya, nangis sebulan, ya habis jalan-jalan kemana, kesambat, ya kena sawah, atau seseorang yang berhasil. Nah ternyata dalam kitab-kitabnya dapat dijelaskan beberapa jenis gangguan setan. Ada gangguan setan itu sifatnya sebagai penyakit, karena dalam kitab itu dalam
ada diagnosa, kenapa disebut gangguannya, kemudian tata cara pengobatannya. Nah di sini kita kami sebagai penyakit, sebagaimana seseorang terkena virus flu, virus COVID yang beberapa tahun kemarin dan sudah dirawat kita semuanya. Nah gangguan setan semacam unsur luar yang masuk tubuh sudah mengetahui kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan sesamanya, kesehatan hidup. Namun ternyata ada satu jenis gangguan setan itu yang sebagai penyakit, tapi lebih kepada godaan dalam diri kita. Nah, di mana sebetulnya letak kemusuhan dalam diri kita? Letak setan dalam diri kita itu mana? Ini nyambung dengan firman Allah dalam surat Asyar yang disebutkan kemudahan dalam surat Asyar yaitu ayat ke-17, ayat 7 wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Nafas bersumpah. Sebelumnya Allah bersumpah dengan beberapa hal penciptaannya. Allah bersumpah dengan matahari bersinarnya 22, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan langit, serta Allah bersumpah dengan bumi. Kemudian Allah bersumpah dengan jiwa serta penyempurnaan ciptaan. Artinya apa? Kalau ada firman Allah seperti ini, artinya Allah akan menegaskan sebenarnya seperti ini. Apa yang menegaskan yaitu nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepadanya nafas tersebut fujur, jalan kesehatan, dan takwa, jalan ketaatan. Nah, nafas fujur, maka bersama ini ada tiga pemaknaan, yaitu nafsu ada dua, nafsu fujur dan nafsu takwa. Nafsu fujur itu kecenderungannya nafas kita yang cenderung kepada dunia seisinya. Kecenderungan manusia kepengen juga, semaunya sendiri, sesuka hatinya. Intinya apakah buat dia senang dia puas, itu nafsu fujur. Terikat pada dunia seisinya. Harta, aset, kedudukan, profesi, uang, keluarga, rumah, dan lain sebagainya. Kepemilikan harta dan sebagainya. Itu nafsu fujur. Adapun nafsu takwa orientasinya adalah akhirat. Seseorang yang meraih bersama meraih kebahagiaan seperti di alam kekal di akhirat. Kebaikan dalam akhirat apa seperti ibadah, zikrullah, mengingat Allah, mengingat Allah, amal soleh, amal bakti kepada orang tua, keluarga, dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat masing-masing nafsu ini punya sifat-sifat, nafsu fujur ini punya sifat, gambarannya seperti sifat-sifat neraka. Karakter para malaikat menjaga neraka, karakter yang bengis, tidak ada prestasi. Nah, ketika seorang punya karakter seperti ini, menunjukkan nafsu fujurnya lebih dominan. Seseorang tidak mempertimbangkan kemanusiaan. Misalkan apa? Tercatat dalam sejarah ya, perang dunia kedua, kenal dengan nama Hitler, memerintahkan pembunuhan massal. Atau yang terbaru kasus yang punya jauh dengan kita, bahkan viral di media, dan kasus seorang jenderal polisi menembak anaknya sendiri. Nafsu fujur yang mendominasi dirinya menyebabkan dia hilang akal, sehingga hanya mengikuti apa yang membuat dia senang atau membuat dia puas. Ini adalah sifat-sifat neraka. Kemudian sifat-sifat neraka lainnya apa? Amarah, berbohong, dosa-dosa, maksiat, perbuatan curang. Nah, ini adalah sifat-sifat nafsu fujur. Sedangkan sifat-sifat nafsu takwa serupa dengan sifat-sifat surga. Yaitu apa? Nafsu mutmainnah, jiwanya tenang. Saling urut salam, kalau surga itu saling urut salam, mengucapkan salam. Kemudian diikuti dengan amal ibadah kesalihan.
ketakwaan kepada Allah, dihiasi dengan kasih sayang belas kasih. Ini adalah sifat-sifat nafsu takwa. Kemudian siapa yang punya nafsu tujuh dalam diri kita, dalam nafsu kita, dan siapa yang punya nafsu takwa dalam nafsu kita, Allah tampilkan kepada kita sebagai bentuk ujian kehidupan. Setiap Bani Adam akan Allah titipkan yang namanya kolim, yaitu pendamping. Pendamping dari jenis setan dan jenis malaikat. Kalau dari jenis setan adalah jenis setan dari Islam. Nah, yang membina nafsu tujuh ini adalah setan dengan cara membisik-bisikkan dalam manusia, dalam sudut manusia. Jadi cara setan adalah menumpak pada nafsu tujuh seseorang. Nafsu tujuh yang cenderung untuk sekar jelek, sesuka hatinya, sekedar hatinya, tidak taat aturan, ini ditumpang oleh setan. Di sini adalah setan dalam diri kita, yaitu numpang kepada nafsu tujuh. Kita ingat Allah sampaikan kepada kita dalam sejarah pada masa peserta Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa, istri beliau, adalah setan membisik-bisiki ya, dengan janji-janji palsu agar Nabi Adam ini tidak taat aturan. Ya, tidak taat aturan, Allah melanggar Nabi Adam melanggar aturan di awal, yaitu jangan mendekati buah ini. Tapi iblis berhasil membisik-bisik. Nabi Adam berbisik, Siti Hawa berbisik, sehingga keduanya itu pada perintah Allah. Pada suatu bilang kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Nah, ini adalah cara setan, yaitu membisik-bisikkan di dalam nafsu tujuh kita. Kepengen itu manusia itu abadi dalam kehidupan. Kepengen manusia itu bergelimang dalam harta dan sebagainya. Jadi perlu kita waspadai ketika dalam hati kita ada gejolak bisikan seperti ini, maka kita harus pasang kuda-kuda. Kita tahu ini adalah bisikan setan. Maka ketika kita menyadari itu, apa yang kita lakukan adalah segera berlindung kepada Allah. Ketika kita berlindung kepada setan, maka segeralah berlindung kepada Allah dengan kalimat apa itu? Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau Allah mengatakan oleh Rabbi a'udzubika min hamazatil syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allah berlindung kepadamu dari bisikan setan, dan berlindung kepadamu dari kedatangan setan kepadamu. Jadi misalkan nafsu kita mendominasi sebagai dari kita tersulut amarah, emosi berdapat, cakap dan sebagainya, muka kita merah, telinga kita panas, tangan kita sudah mau naik, apa yang kita lakukan? Seringkali kita apa? Kalau sudah astagfirullahaladzim, sebenarnya beristighfar itu kita baca ketika sedang makan kebaikan, misalnya sudah pukul, sudah mencaci maki, kita melakukan sesuatu. Tapi ketika saat umumnya belum mengekspresikan apa itu, Rasulullah mengajari kita untuk membacakan Quran. Kalau kita baca dengan kalau mulai bersyukur. Wah, ternyata pas amal sudah Rasulullah mengajari kita untuk merubah posisi. Saat kita untuk dari posisi berdiri, maka kita juga supaya energi kita lebih lemah. Ya. Dan kemampuan kita untuk membaca Quran lebih kecil. Ini bandingkan antara itu dengan berdiri naik produser untuk pulang ke tempat. Kok ternyata sudah duduk masih panas, masih umum ini emosi saya. Maka Rasulullah sedang segera kembali. Ditinggal itu mulai. Misalkan ketika ini cerita lain ya, bahwa itu sengaja dengan suami istri, kalau habis sebel itu sudah suaminya sudah kalah duduk, masih disetor ya. Awal sama istrinya. Nah, dari suaminya langsung kalah di kursi seperti itu. Lalu malah semakin emosi. Dia bisa malah kabur. Pernah ada seperti itu. Maka segera kita ambil wudhu dan kalau sangat perlu kita bisa sholat. Nah, ini adalah aturan Nabi ketika kita diganggu gangguan setan. Bisikan setan itu bisa bukan penyakit ya, tapi bisikan dalam nafsu musuh. Yaitu dengan cara baca ta'awudz, melakukan sudah berdoa Allah, kemudian merubah posisi berdiri duduk berdiri, kemudian mengambil wudhu, karena Rasulullah menyampaikan semuanya sedang di api, maka pada kala mengakhiri dengan wudhu bersama.
Kemudian kita juga sholat sunnah untuk menghapus amarah emosi. Nah, ini semua pernah terjadi pada diri saya sendiri. Saya ada pengalaman seperti itu. Ketika saya emosi, saya sadar ini saya sudah larut pada nafsu emosi. Kemudian saya merasa takut, saya berduduk, tidak tiduran, masih emosi, sholat berkat. Masya Allah, alhamdulillah, Muslim, hati Agnes hilang di sini panas. Karena saat emosi sering ada di sini. Nah, ini mesti begini, mesti begitu. Mesti suami begini, mesti istri begini. Perasaan saya akan bagikan, numpak. Nah, ini adalah nafsu tujuh. Di mana letak emosi dalam diri kita adalah numpak pada nafsu tujuh. Adapun nafsu apa kita adalah dibina oleh malaikat. Memang malaikat ini sebagai penyinta daripada nafsu tujuh sesuatu yang cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Ingat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah atau kepada Allah, segala yang Allah ridhoi, segala yang memerintahkan akan diarahkan ke sana. Segala yang Allah murkai atau larang, nafsu takwa akan menasihati untuk menjadi. Contoh misal kasus suatu ketika di antara kita ada sedang di warung, ya, sedang makan di warung, kebetulan pasarnya yang di restoran kemarin pasarnya. Tahu-tahu dia di depan desa kawasan itu ada air kena. Pengen kita masih langsung musuh kita pengen punya HP baru. Maka sekarang di sini ambil saja lihat kesempatan bermanfaat dari penjualan. Ini harus saya tahu. Untuk membuat ngambil mencuri barang yang bukan punya karena ada bahan kali keinginan asli dan maksud pengen punya dunia sendiri harta. Tapi caranya tidak benarkan masyarakat itu ada di sini. Namun di saat yang sama mesti akan ada malaikat di sini. Jangan, itu bukan milik kita. Anda ambil buat besar, buat musuh. Akan berdapat berkasih hukum pidana. Nah ini terus akan seperti itu. Bisikan keburukan, bisikan kesehatan, bisikan keburukan pada nafsu tujuh dibina oleh setan rezeki, bisikan kebaikan adalah pada nafsu takwa. Malaikat itu mesti akan seperti itu. Di posisi apapun, dalam momentum apapun, pada kesempatan apapun, kita akan dihadapi dua pilihan. Apakah kita mengikuti pilihan nafsu tujuh kita, apakah saya mengikuti pilihan nafsu kita. Di posisi apapun, mesti baru pernah mendengar koyor dulu, saya pernah alami. Misalkan kayak pagi ini, sebetulnya pagi ini enaknya jalan-jalan di KBD, tapi kalau ada informasi dari Pak Jokowi soal banget kajian Islami rupiah. Nah, saya pikirnya kajian lebih bertahap sana. Nah, alhamdulillah kita ya untuk jujur kepada nafsu takwa. Ini yang disebut dengan taufik, ya kasih taufik. Taufik apa artinya? Kemudahan untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini adalah harapan besar Allah masuk ke dalam kita. Ini sudah kita syukur. Nah, setelah kita paham di nafsu dibina oleh setan, nafsu takwa dibina oleh malaikat. Lantas saya memberikan keputusan diri kita memilih salah satu di antara dua jalan itu. Yang menjadi hakim di antara nafsu tujuh dan nafsu takwa adalah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu akal. Hafalah tak dilakukan tidak berpikir atau memikir. Hafalah tidak baru apakah kamu tidak merenungkan atau tadaburi. Akal digunakan untuk mempertimbangkan. Maka akal ini yang akan diputuskan. Saya akan menempuh jalan kebenaran, saya akan menempuh jalan kejahatan. Kalau akal ini tidak kuat, kita tidak membiasakan diri berpikir secara akal, maka cenderung akal ini akan ditarik kepada nafsu tujuh. Seperti contoh tadi, orang yang harus kuasa saya itu di dunia dengan cara penjajahan, kita mempertimbangkan kemanusiaan. Saya perang saya wilayah saya kuasai ke dengan cara egois dan penjajahan. Zaman sekarang masih ada penjajahan karena ketamakan nafsu tujuh manusia, yaitu korbannya adalah saudara-saudara yang palsu. Semoga Allah tidak
sejarah. Nah, ini adalah contoh di depan mata kita orang yang tunduk kepada nafsu nafsu. Orang yang punya akal, mereka menganggap warga sejarah adalah binatang yang layak ditangkap. Orang benar seperti itu mungkin pernah bisa di media sosial ada sebuah jahat. Itu adalah orang-orang yang berada nafsu nafsu tidak punya akal. Nah, bagaimana agar akal kita itu bisa menang cenderung pada takwa? Yang menjadi hakim adalah akal. Bagaimana membina akal adalah dengan ilmu, dengan nasihat-nasihat langit, nasihat-nasihat agama. Bahwa Rasulullah SAW wasiat kepada kita kunci keselamatan kebahagiaan dunia akhirat adalah dua, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Maka ketika ada dorongan nafsu muncul dalam diri kita, segera kita ilmui apa yang sudah kita hadapi ini. Bagaimana agama membimbing mencari solusi dalam permasalahan kita, dan kita gembleng nafsu muncul kita sebagaimana kita menggembleng calon tahunan. Kita hajar, kita gembleng, kita gempur sehingga dia tunduk dan patuh kepada akal kita. Agar kemudian akal kita dengan segala macam, kamu gunakan untuk apa? Apakah jalan keburukan atau jalan takwa? Apakah maksiat atau amal saleh? Jadi perkaya akal kita dengan cara ya seperti ini. Hadir di kajian ahad pagi, kajian ya, karena kita sampaikan adalah kalau ada Islam itu. Nah, ini adalah pembahasan tentang posisi dan konsentrasi sifatnya bukan penyakit tapi gangguan bisikan, ya. Was-was atau whisper atau bahasa samanya was-was atau bisikan. Dan ternyata gangguan seperti ini dampaknya sangat luar biasa. Dalam kitab Ilmu Setan dijelaskan bahwa gangguan was-was itu adalah penyakit yang sangat dahsyat dampaknya. Karena gangguan was-was bisa dirasakan ini berdampak secara sosial, selain berdampak secara individu, bahkan berdampak secara akidah, sosial, lingkungan kecil adalah keluarga, bermasyarakat, bernegara. Ini adalah dampak was-was. Bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan akal manusia untuk hari pada nafsu. Oleh karena itu, kalau bekali diri kita dengan surat An-Nas, agar kita memohon perlindungan kepada Allah dengan bacaan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb penguasa manusia seluruhnya. Malikin nas, Allah berhasrat manusia. Ilahin nas, Allah Tuhan sebagai manusia. Dari apa kita berkepada dengan sifat Allah? Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, yaitu dari satu gangguan yaitu apa? Min syarri waswas nas. Bisikan-bisikan dan data manusia dari siapa? Minal jin nabi wan nas. Kalau bisikan dari jin kita sudah tahu siapa-siapa bisikan dalam masuk kita. Tapi bisikan dari manusia bagaimana maksudnya? Ada tak mengalami bisikan dari manusia? Ya, kita ngaji di Masjid Al-Ihsan ya. Nurul Iman, Nurul Iman Rasulullah. Mending kita keluar kota misalkan perbalan manusia. Jadi dampak bisikan-bisikan ini sangat luas dibandingkan sekedar kerasukan. Kalau kerasukan maksimal terdapat dari seorang penyakit pada satu orang dirinya sendiri. Tapi kalau was-was bisikan-bisikan itu bisa dampak implikasi yang bisa multiverse mendunia. Maksudnya adalah perang perpecahan manusia, tumpah darah manusia, sehingga malaikat itu ragu-ragu akan penciptaan kalimat firman. Apa betul Allah akan menciptakan manusia sesuai tumpah darah? Nah, kalau bisa tidak hikmahnya, Allah mengetahui paling tidak mengetahui. Bayangkan ternyata manusia yang maksudnya harus menjadi Allah ini sudah digempur dengan nafsu-nafsunya sendiri, ya, digoda dengan nafsu-nafsunya sendiri, kemudian ditombol dengan
ujian berupa setan, bisikan-bisikan, belum lagi kena setan jenis penyakit. Kemudian diuji dengan musibah, yang firmankan pasti akan melakukan sebagian sedikit dengan musibah yang berupa rasa takut, Allah dan seterusnya. Manusia sudah digemur dengan ujian nafsu sendiri, digemur dengan bisikan setan berupa atau sedang berupa penyakit, digemur dengan musibah, macam-macam musibah, rasa lapar, tercapek, bangkrut, PHK, kebakaran, bahkan saudara-saudara kita yang sedang berkonflik harus meninggalkan tanah airnya, kehilangan aset, mengungsi, meminta suaka dan lain, kehilangan jiwa di antara keluarga kita meninggal dunia, ya, dan kekurangan buah-buahan termasuk. Sudah diuji dengan nafsu, diuji dengan setan, diuji dengan musibah, tapi ada manusia itu tetap bersyukur kepada Allah. Tapi tetap ada manusia itu tetap berulang pendidikan kepada Allah. Tapi manusia itu tetap ada yang saling kasih di antara sesama kelas asli, bersedekah, berzakat. Tapi kok ada manusia yang masih bersyukur kepada Allah. Nah, manusia ini yang menjadi gambaran kita, yang namanya akan dibangga-banggakan di antara penduduk langit. Masih ada manusia yang diuji dengan kehidupan, pikiran, setan, penyakit, diuji dengan nafsu, masih mau ngaji di masjid ini. Bahwa seperti inilah yang menjawab pertanyaan malaikat keraguan malaikat. Ya. Orang sudah diuji, tapi masih syukur. Jika Allah tinggikan derajat di akhirat, Allah dengan rahmat kasih Allah kami akan surga. Bahkan para bidadari surga itu pemimpinnya yaitu ibu sekalian ini, ya, para wanita penduduk bumi yang digembleng, gempur, ditindik, hancur, direpuk, tapi masih amal soleh, masih sujud rukuk bersyukur kepada Allah, adalah para pemimpin penduduk bumi yang bidadari surga. Di mana bidadari surga ini atau di surga asli itu cemburu karena kedudukannya lebih tinggi pada wanita tersebut. Inilah yang mereka tidak paham bahwa orang menyimak di iman yang ada hamba seperti ini, hamba besar kita bisa dicurahkan rahmat Allah. Ini adalah pengayat-ayat, ya, membuat hati kita berbahagia, berbangga, bersyukur. Semangatnya Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa nilai Gusti Allah, bersyukur pada Allah dan berusaha. Dibandingkan dengan orang yang menuruti nafsu nafsunya, Allah jadikan adalah kebinasaan. Orang berkezaliman, membuat kerusakan sangat besar di dalam neraka, Allah jadikan dengan dibakar, hancur lebur, kemudian dipulihkan lagi, merasa kesakitan, kemudian terbakar, hancur lebur, dipulihkan lagi, terbakar, hancur lebur, biar dia. Maka kita syukuri kepada Allah. Terus kita gembleng nafsu kita dan kita nutrisi akal kita dengan ilmu agama dan sedekah langit agar senantiasa menuju pada jalan ketakwaan hingga ajal berjalan kita berusaha kita kepada Allah agar Allah dan Rasulullah. Nah, itu adalah gangguan setan dalam diri kita. Kemudian gangguan setan sebanyak penyakit paling tidak secara tersedia atau mengetahui dari kebiasaan paling tidak itu ada 5. Gangguan setan itu masuk dalam manusia yang ada 5. Yang pertama adalah dipahami oleh masyarakat kena sawan. Sawan itu istilah rukyahnya adalah air jin, air dari bahasa jin, yang dia bisa takjub atau rasa pada manusia terkait dengan peristiwa dan suatu waktu, tempat, lokasi itu terjadi. Air jin bisa juga terjadi dari manusia, jiwa manusia, ilmu hasil, jiwa soleh, takjub, tapi dan bergantung Allah pada orang lain, tapi tidak mengekspresikan dengan sambungan usia tanpa dibatasi dengan keberkahan. Misalkan melihat anak kecil yang cakep, montok, buruk, bersih, fotogenik, terus kita kalau jiwanya takjub takut, terus kalau ya Allah ujikan dengan penyakit namanya air lambah, sehingga balita tadi terkena
mogok dan masih cuma musuh apa dan sebagainya. Kondisinya cenderung pada melemah. Kalau yang lama itu cenderung kondisinya melemah. Adapun yang berikutnya adalah penyakit ainul hasid. Ya, kadang-kadang ainul hasid itu dalam listriknya ainul hasid sifatnya adalah kerusakan jasmani, ya, atau kerusakan akal. Ketika penyakit ainul hasid maka dia terkena penyakit yang sifatnya merusak, dengan cancer, kecelakaan, penyakit yang cepat merusak, ya, dan cenderung cepat menyukai aja. Ini bagian dari penyakitnya, namanya alasan. Dari seorang lihat kami kalau pada orang lain, tapi dia ingin berdiri, mengekspresikan dengan ucapan kasar kebencian, atau pada peristiwa emosi cekcok sehingga ucap kalimat keburukan, doa keburukan, sumpah serapah disepakati. Kalau pernah dalam keluarga kita ada korban disepakati, maka segera lakukan kemudian. Disepakati pernah ada yang itu melihat fenomena orang disepakati terus kondisinya orang lain. Karena kami praktisi kerja dari itu sering, ya, disepakati langsung tetap kalau payudara hubungan semalam payudara besar setelah berwangi itu ada fenomena sakit-sakit parah sehingga menggunakan zat. Nah, itu namanya penyakit non medis. Yang pertama yang ulama dari jenis manusia kalau sedang bersalah atau sudah dari manusia dan dari ainul hasid dari jenis manusia. Yang ketiga adalah penyakit eksternal berupa sihir. Ya, sihir adalah kerja daripada syaitan. Kalau terkait masalah Allah yang mengajarkan sihir adalah para syaitan. Solusi adalah misalkan kalau suami dan istri merubah akal pikiran dan merubah kesehatan. Karena suatu peristiwa orang cekcok sehingga muncul penyakit dalam hatinya dan dia mengancam agar melakukan suatu kejahatan. Dia dalam maksudnya tahu bersihir, dia melakukan sihir sendiri atau dia melakukan orang lain untuk melakukan sihir. Atau karena kita yang berlebihan, ya, cinta ditolak untuk berbicara harusnya. Karena kita berlebihan nafsu yang mendominasi, ya. Kemudian dia melakukan semacam. Kalau tidak dengan sakit maka kita dengan siapa sehingga dia melakukan sihir berlanjut. Atau karena kemudian dia nyerang penyakit dan sebagainya. Persaingan duniawi, nafsu betul-betul tadi persaingan jabatan dan sebagainya. Nah, itu sihir jadi eksternal, ya. Jadi ada ulama yang menghasil sawah dan sihir dari eksternal, luar badan, luar dari seorang orang lain. Kemudian nomor 4 dan 5 ini sebabnya dari internal, kesalahan keluarga. Yang keempat adalah gangguan kerasukan karena gangguan nasab, yaitu pengaruh dari leluhur, orang tua dari leluhur yang dia punya salah amal kongsi dengan hasil perawangan, organ, sekolah, isian, apalagi masuk-masuk, ya, zina, bahan-bahan batin, ya, zina, rasa dan sebagainya. Amal-amal sengaja memakai kepada tersebut bekerjasama dengan dirinya sehingga seorang itu ada dan berhasil. Itu yang salah dari keluarga, namanya gangguan jenazah. Kemudian sebenarnya adalah gangguan yang karena salah orang sendiri, namanya gangguan kasar. Dia sendiri melakukan laku-laku. Saya dari awal menyumbang tengah malam, lalu sudah diingatkan menyumbang tengah malam, jangan tolak. Kemudian dari uang akan kembang kambing, dia ritual hukum di sehingga anjuran kali lakukan dari sebagainya. Ya, kita sering dengar karena sekarang masyarakat masih seperti itu. Nah, itu adalah gangguan karena kesalahan masing. Kenapa kok bisa jadi masuk dalam manusia mengganggu? Makanya sesuai dengan Tuhan Allah Al-Zukhruf ayat 36. Barang siapa mencoba dari mengajar Allah sengaja nyimpang dari dunia menuju orang Nabi, maka Allah jadikan setan bersamanya. Allah jadikan setan
dan setan itu menjadi kawan setia orang yang ya. Jadi setelah manusia salah amal sehingga dia menempuh mengikuti nafsu fujurnya, maka Allah izinkan setan mengaruh. Setan menumpang nanti akan mendominasi. Dan selama kalau Rasul sudah mengingatkan kita akan menjauhi tidak mengasyirikan. Rasul bersabda bahwa inna rupa wa tamai wa timala sungguhnya mantra-mantra tersebut coba satu azim mantra. Wa tamai adalah penangkal jimat tangkal. Ada jimat bentuknya gelap tangkal, gelap sawah, sudah di pasar. Ada apa? Kemudian ada bentuknya kalung, bentuknya sabun, bentuknya ada di bawah saroli, ada di dalam. Karena itu mereka ada di dalam rumah, di atas pintu, di dalam pojok-pojok untuk pagar. Itu adalah tanah. Dia barang itu punya kemampuan luar biasa untuk menolak angkara. Padahal sebagai pelindung dan penjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiwalah seperti naik, ya. Berupa apa? Talent, susuk, pengasihan, penghabisan. 3 amal ini adalah syirik pendudukan Gusti Allah. Mengaku ada kekuatan sifat Allah tapi dari makhluk. Padahal Allah tidak ada tandingannya. Nah, ini adalah makna dari Nabi. Ketika seorang melanggar makna Nabi ini, maka Allah izinkan sedang mengenal. Ini adalah titik awal muasal dan muasal. Itu ada satu atau beberapa hal dalam diri kita menyimpang dari menuju Allah. Insya Allah lebih dalam lagi bagaimana kalau cara biasa. Bagaimana contoh yang Rasulullah SAW kepada kita memanfaatkan ayat Al-Quran untuk pengobatan, untuk mengatasi gangguan setan yang sifatnya penyakit maupun gangguan setan sifatnya disikat-sikat. Insyaallah selanjutnya disampaikan oleh guru kita Ustaz Rasulullah beliau sangat muda dalam presiden dia sebagai perwakilan dari Dewan Pusat Quran Internasional, organisasi rukyah syariah yang mengajarkan kepada masyarakat bagaimana rukyah menjadi opsi yang sesuai dengan sunnah Nabi, bimbingan Nabi untuk mengatasi gangguan setan. Bukan dengan cara-cara batil, ya. Kita tidak menggunakan mantra-mantra, ajian-ajian, kita tidak berpakai jimat, kita tidak boleh yang bisa dibuka. Murni mencoba Nabi melakukan surah Quran yang dengan tujuan niat untuk mengobati. Insyaallah selanjutnya Rasulullah. Dari saya terima kasih. Mohon maaf dan kekurangan salah penyampaian. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara terakhir, saya sebagai pembahasan maaf atas kekurangan dan hikmahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya untuk kajian sebelumnya ada pengumuman nanti setelah kajian ada jamu yang di sebelah luar mau ibu bapak bisa mencoba jamu ini gratis soalnya gratis gratis bayar oh 30.000 kalau ada yang mau rupiah nanti bisa menghubungi panitia di 30.000 per satu ya, ayat dan doa batal main dan asal dan tuntunan praktis biasanya 30.000. Kalau jamune gratis mohon di biasa kajian bisa langsung coba. Selanjutnya kepada Ustaz Agus Abdullah kami persilakan waktu secukupnya. Saya akhiri kami dari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan acara kita, senantiasa kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah atas berkat sehingga dengan nikmatnya Allah maka kita dimudahkan oleh Allah bisa datang pada kajian kita ini. Semoga dengan adanya kita bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya sehingga ketika ada kajian-kajian, ada ibadah, ada ilmu, maka kita semakin dimudahkan bisa mendapatkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada segenap umatnya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum kami mulai terlebih dahulu perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sabto asli Magelang. Kalau itu tahu Argos, Bapak Ibu tahu Argos, nah saya di belakang Argos. Kemudian Bapak Ibu, sebelum bisa mau tanya Bapak atau Ibu yang paling jauh siapa Ibu Bapak? Rumahnya. Yang rumahnya paling jauh siapa? Ada? Atau di orang setempat? Ada yang paling jauh? Mana? Selomerto. Ibu yang di belakang mana? Sopo. Mana? Mana? Ketak ya. Jauh mana? Jauh ketak. Oh, ibu saya kasih hadiah. Oh gitu. Mana yang ketak? Oh. Ini di dinas atau lagi yang lain? Lagi lagi. Sama satu lagi Bapak Ibu, tadi yang datang yang paling awal siapa? Jauh. Ini banyak. Ya ini sudah. Dulunya cuma satu. Bukan sama panitia saja. Jauh asal. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk buku yang kami sediakan untuk hadiah cuma 2. Nanti seandainya Ibu Bapak ada yang kasih ada 8 kalau tidak salah. Ada 8. Nanti bisa beli panitia Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah disampaikan oleh Ustaz Bosworo, semoga bisa Bapak Ibu pahami. Dan pada sesi yang kedua ini nanti kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Gitu ya. Yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah air putih, kemudian disiapkan plastik untuk jaga-jaga kalau muntah. Jaga-jaga kalau muntah. Satu orang satu plastik di Bapak Ibu. Nggak boleh satu plastik untuk 2 orang. Nanti susah. Lagi susah. Bapak Ibu, sebelum kita perhatikan ya, perlu kita pahami bahwa gangguan jin Bapak Ibu, jin itu sifatnya benda atau benda asing di dalam tubuh kita, benda asing. Karena dia adalah benda, maka datangnya jin itu karena diundang oleh manusia itu sendiri. Aslinya manusia ini ya seperti ini. Tidak ada tamunya, tidak ada pendatang khususnya dari bangsa jin. Kenapa bangsa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia Bapak Ibu? Yang pertama adalah manusia belajar ilmu yang tidak disampaikan. Manusia belajar ilmu kesaktian,
ilmu bisa menggila, ilmu bisa menerawang dan lain-lain. Maka belajar ilmu yang seperti itu, maka sama saja kita memberikan tempat di dalam tubuh kita untuk ditempati oleh syaitan. Bahkan Bapak Ibu, saya banyak menjumpai belajar itu sudah lama, puluhan tahun yang lalu sejak sekolah, bahkan sudah puluhan tahun yang lalu. Tetapi efeknya apa? Efeknya adalah saat ini sakit-sakitan dan lain-lain. Padahal belajar sudah lama. Maka kalau dulu Bapak Ibu pernah belajar ilmu, nah maka ini saatnya Bapak Ibu kita bersihkan tubuh kita dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ruqyah syariah. Bapak Ibu dulu yang belajar ilmu atau enggak? Ilmu masak. Ilmu masak. Adanya belajar ilmu agak dalam kesaktian ada itu Bapak. Betul? Kalau ada, saran saya nanti duduknya di depan. Supaya apa? Supaya kamu mudah untuk memantaunya. Sambil nanti mau mudah-mudah, panitia-panitia ini akan mudah untuk membantu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa bahasa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Karena sebabnya adalah nenek moyang yang belajar ilmu-ilmu yang tidak disyariatkan. Kalau bahasanya adalah terkena jin keturunan. Dulu nenek moyang punya pusaka-pusaka. Dulu nenek moyang punya ilmu-ilmu. Dulu nenek moyang biasa mengobati Bapak Ibu. Nah, maka ketika nenek moyang meninggal, kodam jinnya itu terus turun ke anak turunnya manusia. Termasuk seandainya di dalam rumah Bapak Ibu masih ada benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang, sebaiknya dibuang saja. Kenapa? Rumah yang ketempatan benda pusaka Bapak Ibu, rumah itu hawanya panas, hawanya penghuninya gampang emosi, suami istri sering cekcok, mudah sakit-sakitan. Di dalam rumah itu hawanya ngantuk sampai sakit. Begitu keluar rumah, sakitnya hilang, capeknya hilang, ngantuknya hilang. Saran saya, kalau ada benda-benda pusaka dibuang saja. Pak, saya takut Pak, nanti kalau Pak beli benda pusaka itu kalau ganggu saya gimana? Tidak boleh takut Bapak Ibu. Sebab apa? Ketika kita membuang benda-benda pusaka itu dengan niat karena Allah, maka efek dari itu Allah yang akan menjaga kita, Allah akan menyelamatkan kita. Niatnya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Tidak usah takut Bapak Ibu, tidak usah takut. Atau kalau Bapak Ibu pengen menghilangkan benda-benda itu, bisa dititipkan panitia di sini. Misal saya titip dan itu dibuang, kalau dibuangkan, misal bisa panitia insya Allah siap bantu, karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang ketiga, saya ulangi lagi Bapak Ibu, yang pertama apa tadi? Belajar ilmu-ilmu yang tidak disyariatkan. Yang kedua, iya, terkena kodam keturunan. Ciri khasnya adalah sejak bayi bisa melihat yang goib-goib atau indigo. Kalau indigonya sejak bayi Bapak Ibu, nah bisa jadi terkena kodam keturunan. Awal-awal. Kemudian yang ketiga, kenapa manusia bisa terkena gangguan jin? Sebabnya adalah ketempelan. Contohnya, kita melakukan wisata ke hutan, ke lembah-lembah, ke gunung, ke pantai, kendaraan kita itu mengganggu setan yang ada di situ. Maka ketika kita pulang, setan yang ada di tempat kita wisata itu menempel ke badan kita.
sampai kita pulang. Biasanya tandanya adalah di pundak ini Bapak Ibu kayak membawa beban yang berat. Kalau habis bepergian jauh, kemudian Bapak Ibu di pundak ini rasanya berat sekali, hati-hati bisa jadi ketempelan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kenapa manusia bisa terkena gangguan jin? Yang keempat adalah kiriman atau sihir atau santet, pelet dan lain-lain. Dan macamnya sihir ini banyak Bapak Ibu, sangat banyak. Ada sihir yang tujuannya untuk memisahkan pasangan suami istri, ada sihir yang tujuannya untuk penglaris supaya dagangnya laku, ada sihir yang tujuannya untuk kewibawaan, ada sihir yang tujuannya untuk banyak hal. Ini banyak sekali. Ada 4, khususnya 4 ini manusia bisa terkena gangguan jin. Kita ulangi ya, itu Bapak ya. Yang pertama apa? Ya, belajar ilmu yang tidak disyariatkan. Yang kedua apa? Jin keturunan. Yang ketiga apa? Ketempelan. Yang keempat kiriman. Maka kalau menjumpai 3 ini, maka Bapak, dan ini kasus 4 ini banyak Bapak Ibu. Di sekitar kita ini banyak. Maka langkah banyak Bapak Ibu bisa melakukan ruqyah khususnya untuk diri sendiri dan keluarga. Untuk apa? Untuk membentengan. Karena orang dengan gangguan jin itu di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti tidak nyaman, pasti ada gangguan-gangguan. Gangguannya apa? Nah, sebelum nanti kita praktek langsung ya, ada satu tambah tema lagi, tanda-tanda gangguan jin. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu kita terkena gangguan jin. Maka kenali tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda gangguan jin yang paling bisa kita kenali adalah ketika kita ada hambatan, ada halangan di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Contohnya apa? Ketika kita wudu mau sholat, pengennya berarti tapi belum tentu juga. Yang kedua, ketika sedang sholat, apa yang terjadi? Jumlah rakaatnya sering berubah. Sholat subuhnya 1 rakaat, sholat zuhurnya 3 rakaat. Maka kalau itu sering terjadi, Bapak Ibu sering mengalami itu, bisa jadi Bapak Ibu terkena gangguan jin. Kemudian yang tadi itu baik melakukan ibadah ataupun melakukan kebaikan di dalam rumah tangga. Ketika suami istri harmonis kok cencang-cencong terus, bisa jadi itu gangguan jin Bapak Ibu. Keluarga ini merupakan salah satu benteng yang paling kuat di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Maka kalau hubungan kita dengan pasangan kita baik, maka setan itu akan susah mengganggu. Kenapa ibadah kita bisa khusyuk, ibadah kita bisa fokus? Tetapi ketika diganggu, cencang-cencang terus, ibadahnya sangat khusyuk. Kawan mikir terus, dikit-dikit masalah, dikit-dikit sehingga ibadahnya tidak baik, tidak bagus, kualitasnya ibadahnya tidak baik. Maka kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu, sebaiknya duduknya di depan supaya panitia nanti mudah untuk membantu seandainya Bapak Ibu nanti bukan. Yang mengalami 4 tadi sebaiknya duduknya di depan. Kemudian yang tadi saya sebutkan ada gangguan-gangguan di dalam melakukan ibadah, sebaiknya duduknya di depan.
rasa malu. Kenapa? Ketika kami isi kajian-kajian rukyah banyak yang malu-malu itu ternyata ketika pulang WA terus, Pak tadi itu saya mau minta tapi mau gimana cara mengatasinya? Gitu Bapak Ibu. Ini banyak terjadi seperti itu. Kemudian lagi tanda-tanda gangguan jin. Sakit tetapi tidak ditemukan sakitnya walaupun sudah dicek dengan alat-alat canggih. Dicek enggak ketemu ini sakit apa enggak ketemu, bisa jadi itu gangguan jin. Maka salah satu solusinya adalah ya. Kemudian sakit yang tidak sembuh-sembuh, bapaknya sakit sembuh ganti ibunya, ibunya sembuh ganti anaknya, sembuh ganti lagi anaknya lagi, nanti udah sembuh ganti bapaknya lagi, terus nggak ada selesainya, sakit terus. Bisa jadi yang seperti itu adalah tanda terkena gangguan jin. Kalau keluarga Bapak Ibu ada yang mengalami seperti itu, sebaiknya duduknya di rumah. Sebentar lagi kita mau mulai Bapak Ibu, maka kalau bisa di depan ya, iya benar. Kalau bisa duduk di rumah. Apalagi kalau di tengah-tengah seperti itu, kita mau membantu susah. Mau lewat ini kalau sampingnya ya di depan dulu ya. Bapak Ibu di depan dulu. Nanti kalau sudah di depan kita mulai ya. Bawahnya yang dikeluarkan saat ini tadi mengalami yang saya sampaikan, sebaiknya duduknya di depan ya. Kemudian posisinya disiapkan. Allah nanti Pak saya sakit ini gangguan jin bukan? Nah coba nanti kalau bereaksi dibacakan ayat Al-Quran bisa jadi terkena gangguan jin. Itu ya. Ibu Bapak, Rasulullah SAW memberikan tata cara di dalam kita melakukan rukyah. Cara rukyah yang disampaikan oleh Rasulullah itu sangat banyak. Tetapi yang paling gampang nanti kita akan melakukan gampangnya bahasa kami, teknik baca tiung usap, baca tiung usap. Nanti kita membaca Al-Fatihah, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau dari kepala sampai kaki. Gitu ya. Nanti kita membacanya bersama-sama. Kemudian saat kita sebelum melakukan, botolnya dibuka sekaligus kita akan membuat airnya. Botolnya dibuka. Selain nanti kita tiupkan ke telapak tangan kita tiupkan ke dalam air yang ada di dalam botol. Itu cara membuat airnya sehingga nanti yang sakit-sakit atau yang ada gangguan minum airnya. Atau seandainya Bapak Ibu mau merukyah rumahnya ketempatan benda-benda pusaka, atau dulu pernah ketempatan benda pusaka, pasti rumah itu hawanya tidak enak. Maka rumahnya dibersihkan, air yang sudah dibersihkan. Yang dibersihkan bagaimana Pak? Lantai, semua lantai dibersihkan. Kemudian semua tembok dibersihkan. Kemudian ke atas, tidak harus ke plafon, tapi cukup ke atas. Mana yang dibersihkan itu Bapak? Lantai, tembok, dan ke atas dibersihkan. Tandanya apa Pak? Kalau rumah saya ada gangguan jin, tandanya adalah tidak lama setelah dibersihkan ada
Yang kedua, ada bulu-bulu atau rambut berserakan di lantai atau benda-benda aneh. Kalau ada, diambil dua. Yang ketiga, banyak binatang-binatang kecil pada mati, semut, cicak, kecoa, kalajengking. Kalau ada, disapu dua. Atau yang keempat, binatang-binatang kecil tadi bermunculan. Kalau ada, disapu dua. Atau yang kelima, ada suara-suara baik di alam nyata maupun di alam mimpi. Mimpi kemudian mendengar orang nangis misalnya, mendengar orang mengancam, awas kalian saya. Atau ada suara handel, itu tuh suara bijak bisa. Itu terjadi tidak lama setelah dibersihkan badan. Kalau itu terjadi 5 itu atau salah satunya, maka besok dibersihkan lagi. Oh, ada lagi 5 atau salah satunya, besok dibersihkan lagi sampai 5 ini tidak ada sama sekali. Maka kalau dibersihkan sudah tidak ada reaksi, maka rumah ditempati akan nyaman, akan tenang, buat ibadah lebih khusyuk, bapak dan ibunya lebih baik. Itu ya, sudah siap? Kalau itu yang tempat usaha, Ustaz. Ya. Kalau untuk yang tempat usaha. Rukyah tempat usaha, bagaimana caranya? Dibersihkan airnya sama kayak rumahnya. Tempat usahanya, tokonya, lantainya bersihkan, kemudian tembok-temboknya dibersihkan, atasnya sama, depannya. Karena tempat usaha itu sangat rawan terkena gangguan sihir persaingan usaha. Cirinya bagaimana? Buka, tapi yang melihat tutup. Sehingga apa? Warungnya sepi. Padahal bukan, tapi yang melihat itu. Atau bukan, dilihat bukan, tetapi ketika dilihat dalamnya ada nenek-nenek yang menganggukkan misalnya, atau ada bau suasananya dia tidak nyaman dan lain-lain. Gitu deh. Oh ya. Kalau itu ada pertanyaan bagus sekali. Kalau masih ada berusaha kasih hadiah, tapi bagus. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana untuk orang yang tidak mau berhenti main HP? Banyak banyak, Masya Allah banyak sekali. Solusinya adalah piano, tapi ada tapinya. Kesalahan yang terjadi pada anak kita, Bapak Ibu, maka orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang ngasih HP siapa? Yang memberikan HP siapa? Orang tuanya. Yang memberikan kuota siapa? Ketika anak mendownload aplikasi Bepoltek, orang tuanya mengingatkan tidak mengingatkan. Maka Bapak Ibu bisa jadi anak yang kecanduan HP itu sebabnya adalah efek dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya membiarkan anaknya menuju kecanduan HP, dibiarkan. Maka solusinya adalah yang pertama dicatat ini. Solusinya adalah orang tuanya bertobat kepada Allah. Orang tuanya bertobat kepada Allah. Bertobat itu kemudian yang kedua doa. Doanya begini, Bapak. Ya Allah,
jika anak saya kecanduan HP, atau ini berlaku untuk semua kasus Bapak Ibu, semua kasus anak kecanduan HP, anak mogok sekolah, anak gak mau sekolah, anak males dan lain-lain, anaknya nakal, anaknya hobi kecanduan rokok. Ya Allah, jika anak saya kecanduan HP disebabkan karena dosa-dosa saya, kelalaian saya mohon ampun ya Allah. Efek dosa yang dilakukan oleh orang tuanya maka menimpa kepada anak kita, sehingga fokus orang tuanya fokusnya bertobat kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada Allah. Adapun efek HP-nya serahkan kepada Allah. Itu Bapak. Yang pertama ya Pak, bertobat kepada Allah. Yang kedua berdoa seperti tadi. Ya Allah, jika anak saya kecanduan HP disebabkan karena dosa-dosa saya, kelalaian saya mohon ampun ya Allah. Dan saya mohon bimbinglah anak saya, berilah anak saya kepahaman agama ya Allah, bisa meninggalkan HP sesuai dengan keinginan ini, sampaikan kepada Allah. Tapi kuncinya ini berdoa kepada Allah. Lebih-lebih kalau bisa yang di rumah itu semua, baik orang tuanya maupun anaknya, biasa tempat misalnya di kajian seperti ini, orang tuanya dan anaknya diajak. Yang di rumah bukan anaknya toh. Saya banyak ini, banyak yang tanya, Pak saya besok mau datang ke kajian, kalau anak saya difokuskan ke hidupnya ya Pak. Saya tanya, kenapa Pak? Kasusnya apa? Anak saya kecanduan HP. Jadi ketika sudah kecanduan, yang disalahkan siapa anaknya? Padahal ini dosa-dosa atau kesalahan orang tuanya. Tapi sudah setelah kecanduan, anak disalahkan terus. Efeknya apa? Hubungan anak dan orang tua menjadi jauh, menjadi tidak baik. Maka setelah berdoa kepada Allah, selain doa itu memperbaiki hubungan kepada Allah, juga memperbaiki hubungan kepada anak. Dijaga hubungan dengan anak, tidak boleh dikit-dikit marahin, dikit-dikit membentak anaknya, dikit-dikit ngatur anaknya. Anak zaman sekarang itu beda sama anak zaman dulu. Zaman saya dulu setelah hari itu tidak boleh kemana-mana, belajar sampai jam 9. Saya gitu. Tapi anak saya gitu kan reaksinya beda. Gitu. Kalau dijelaskan, Mas dulu papa itu sampai jam 9 belajar. Dulu kok itu kan papa. Anak zaman dulu sama sekarang beda. Maka sesuaikan pola pendidikan Bapak Ibu dengan kondisi zaman. Tidak boleh dipaksa terus, tidak boleh dikit-dikit diatur, jangan. Sudah siap nih? Jelasin bukan ini, jelasin. Botolnya dibuka Bapak Ibu, botolnya dibuka. Nanti kita akan belajar untuk rupiah diri kita, kemudian merupiah air untuk apa? Membuat air rupiah dan merupiah rumah. Bisa juga untuk keluhan-keluhan tertentu Bapak Ibu, gangguan jin yang menengah ke atas gampangnya itu, maka perlu untuk mandi air yang sudah dirupiah. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu pulang membuatnya satu ember, pakai ember itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibuat mandi. Biasanya itu kasus-kasus berat terus untuk mandi airnya. Keberhasilan, salah satu keberhasilannya adalah yang pertama niat di dalam hati.
niat ingin melakukan rukyah. Yang kedua, mohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ya Allah, jadikan bacaan Al-Quran yang saya baca ini menjadi kesembuhan. Hilangkanlah misalnya sifat emosi saya, hilangkanlah sakit kepala saya misalnya. Yang ketiga, yakin apa yang kita minta pasti diijabah oleh Allah. Satu apa tuh? Niat. Yang kedua apa Pak? Meminta kepada Allah. Yang ketiga, yakin apa yang kita minta pasti diijabah oleh Allah. Posisi tangan seperti berdoa Bapak Ibu. Dekatkan ke mulut sambil botolnya dibuka. Nanti saat ini Bapak Ibu ingin muntah, dibukakan di masjid, jangan ditahan. Kalau saatnya batuk-batuk, dibatukkan, jangan ditahan. Ingin meludah, diludahkan di masjid. Misalnya badannya goyang-goyang sendiri, biarkan saja. Menguap-uap sendiri, diloskan, tidak usah ditahan. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiupkan ke telapak tangan dan ke airnya. Airnya ada di botol, ditiupkan. Kemudian kita membaca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditiupkan ke airnya juga. Kita baca Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan. Ditiupkan ke airnya juga. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan. Kemudian diusapkan ke wajah, ke atas kepala, kemudian badan, tangan, dari pundak, gantungan yang satu, kemudian belakang, ke bawah sampai kaki. Diusapkan nanti di wajah, kemudian kepala, badan, tangan, belakang sampai kaki. Sekali lagi sambil mohon kepada Allah, saya mohon ya Allah, jangan baca Al-Quran yang saya baca ini menjadi kesembuhan, menjadi rahmat ya Allah. Karena semua gangguan saya, semua kelemahan saya ya Allah, yang dirasakan apa itu? Ada yang mual kan? Ada yang mual bukan?
Nggak ada. Bapak dari uang musik sedawa-sedawa itu ada. Perutnya dipegang bapak itu. Kita pokok sabun baca tahu. Alhamdulillah. Dan di tengah sedikit tarik ke atas, keluarkan lewat mulut, dibangunkan. Tekan tarik ke atas, bangunkan. Sekali lagi. Tekan tarik ke atas, bangunkan. Dan bagiannya ditepuk-tepuk saling tahun Abu dari Indonesia, Abu dari Indonesia, Abu dari Indonesia, ditekan tarik ke atas, bangunkan. Lagi ditepuk-tepuk, tekan tarik ke atas, bangunkan. Sekali lagi Bapak Ibu, ditekan tarik ke atas, bangunkan. Kepalanya ditepuk-tepuk. Kemudian diusap buang. Bagian-bagian yang tidak nyaman usap buang. Dicari bagian yang tidak nyaman usap buang. Misalnya badannya berat, usap buang. Kepalanya tidak nyaman, usap buang. Kakinya tidak nyaman, usap buang. Muntahkan terus. Tidak bisa ditahan oleh yang mau nikah dipakai, mau sedawa disedawakan, mau batuk dibatukkan, mau mengundang diundangkan. Muntahkan terus. Tepuk-tepuk buang. Istirahat dulu. Alhamdulillah. Saya tanya sekarang. Nanti saya tanya nggak ada yang jawab. Yang mau muntah siapa? Yes, yang lain ada? Ya, yang lain. Yang lain ada? Atau yang ada reaksi siapa? Coba anjur ibu dulu. Yang ada reaksi tadi siapa? Yang muntah, tapi yang muntah. Muntah, bako, sedawa, pengen mengundang siapa? Sedawa sih. Bapaknya? Oh ya, ya, kan supaya panitia melihat, oh di ujung sana ada langsung, di tengah itu ada langsung, coba langsung Bapak Ibu yang mengalami reaksi siapa? Ibu bapaknya, kalau bapaknya lumayan. Kita lanjutkan lagi bapaknya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, lanjutkan ya. Kalau sudah selesai. Nanti sampai rekaman. Ibu, Bapak, kita lakukan rencanaan diri lagi dengan lebih khusyuk, lebih yakin, lebih minta kepada Allah. Ya, saya berdoa kepada Allah semoga Bapak Ibu yang ada di masjid ini khususnya Allah kabulkan sesuai dengan niat Bapak Ibu datang ke sini. Datang ke sini bekerja supaya sakit kepalanya yang sering sakit kepala semoga Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang ada gangguan jin semoga Allah sembuhkan gangguan jinnya. Oh iya Bapak Ibu, airnya diminum dulu ya. Airnya yang sudah diminum diminum dulu. Biasanya kalau ada reaksi sudah minum lebih menenangkan. Atau malah ada yang malah itu minum lupa ada juga.
lagi. Bapak Ibu pengen bisa merupiah atau tidak, minimal untuk diri sendiri dan keluarganya. Mau kan? Bapak mau kan? Nah kalau mau, Bapak Ibu cari pasangan. Nanti pasangannya dirupiah, nanti gantian. Coba dicari pasangannya di sebelahnya, dicari pasangannya yang merupiah posisinya di samping yang mau dirupiah. Misalnya begini ya loh, misalnya misalnya begini, posisi yang membaca di sampingnya, pegang dadanya sama kepalanya, posisinya begini. Dengan posisi Bapak Ibu duduk, ya, yang membaca di sampingnya. Samping. Tes. Kita mulai ya Bapak Ibu ya, pegang dadanya sama kepalanya. Pegang dadanya sama kepalanya. Udah matang, pegang. Sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiupkan ke telapak tangan, ditempelkan lagi. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditiupkan ke telapak tangan, kemudian pegang lagi. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiupkan ke telapak tangan, tempelkan lagi. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ditiupkan ke telapak tangan, usapkan
usapkan dari kepala sampai ke ujung kaki, diusapkan. Kalau seandainya mau muntah dimuntahkan, Bapak Ibu. Jangan malu-malu, dimuntahkan. Pengen menunggah, dinunggahkan. Pengen sedawa, disedawakan. Pengen batuk, dibatukkan. Tidak usah malu. Sekarang gantian. Iya, bebas. Pegang dadanya, pegang kepalanya. Kalau tidak ada pasangan, posisinya gini. Kalau tidak ada pasangan, atau di perut juga begini. Kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidupkan telapak tangan, pegang lagi. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hidupkan telapak tangan, tempelkan lagi. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiupkan, ditempelkan lagi, kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ditiupkan, usapkan dari kepala sampai ke ujung kaki. Seandainya mau memuntah dimuntahkan, ingin meludah diludahkan, ingin batuk dibatukkan, ingin sedawa disedawakan. Kalau ada yang belum plastik, di depan ada plastik, Bapak Ibu. Kalau mau buka plastik, silakan, di depan ada plastik. Yang mau muntah dimuntahkan, mau batuk dibatukkan, mau sedawa disedawakan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya yang baca ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya khusus mendengarkan saja. Khusus
mendengarkan bacaan Al-Quran, nanti seandainya misalnya pundaknya berat misalnya, Bapak Ibu sambil fokus memejamkan mata, boleh mulai juga tidak apa-apa, sambil fokus mendengarkan insya Allah. Ketika dibacakan Bapak Ibu musik misalnya insya Allah, paham ya? Monggo Bapak Ibu khusus mendengarkan bacaan Al-Quran. Monggo khusus mendengarkan bacaan Al-Quran. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Khusus mendengarkan bacaan Al-Quran, Bapak Ibu, plastiknya disiapkan. Kalau mau diletakkan ke plastik, ingin ludah diludahkan, ingin sedawa disedawakan, ingin batuk dibatukkan. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minal thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina
suratin min misli walau syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi tashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang mudah dimudahkan, ingin mudah dimudahkan, ingin batuk dibatukkan, ingin sedawa disedawakan, badan bergerak sendiri dibiarkan saja. Saat ini Bapak Ibu pengen nangis, nangis tidak apa-apa. Pengen teriak tidak apa-apa. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahamah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahamah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahamah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir wahamah wa min kulli 'ainin lammah. Yang mau tak dimutahkan tidak usah ditahan, ingin batuk dibatukkan, ingin mudah diudahkan, ingin nangis boleh dinangiskan tidak apa-apa, pengen teriak diteriakkan tidak apa-apa. Yang lain khusus mendengarkan bacaan Al-Quran. A'udzu billahi samii 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabau ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ma unzila ala malakaini bi Babil wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ma'syarul jin wahai bangsa jin, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an ta'budu min aqdari samawati wal ardh fa'budu la ta'buduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai bangsa jin, kami nasihat kepada kalian. Wahai bangsa jin, kami nasihat kepada kalian, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Wahai bangsa jin, kita mempunyai kewajiban yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita saling membantu, saling mengganggu. Dengan kalian tinggal di dalam tubuh manusia, maka kalian menghalangi ibadahnya manusia. Kalian ikut campur dalam urusan manusia, sehingga manusia sakit-sakitan, tidak khusus ibadahnya kepada Allah. Manusia sering cekcok dengan pasangannya, itu karena gangguan-gangguan kalian. Itu kami nasihat kepada kalian, wahai bangsa jin, takutlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Wahai bangsa jin, supaya Allah ridho kepada kalian, maka keluar sekarang juga dari dalam tubuh manusia. Semuanya keluar. Kami doakan semoga kalian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya keluar. Ukhrijat ya Allah. Ukhrijat ya Allah. Semuanya keluar. Ukhrijat ya Allah. Ukhrijat ya Allah. Semuanya keluar. Keluar baik-baik dari dalam tubuh manusia. Semuanya keluar. Wa tabu ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman istarrahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma sarra bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya Allah, ya Allah, seandainya di dalam tubuh kami terdapat bangsa jin, ya Allah, kami mohon ya Allah, keluarkanlah semuanya ya Allah, keluarkanlah semuanya ya Allah. Ya Allah, jika selama ini terdapat bangsa jin yang mengganggu rumah tangga kami ya Allah, sehingga kehidupan kami kepada pasangan kami ya Allah selalu ada masalah ya Allah, saya mohon ya Allah, hilangkanlah gangguan-gangguan itu ya Allah, saya mohon ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuh anak-anak kami terdapat bangsa jin yang mengganggu akhlak mereka ya Allah, sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak semestinya, mereka melakukan perbuatan memperbanyak kegiatan yang tidak bermanfaat, mereka selalu megang HP ya Allah, saya mohon ya Allah, hilangkanlah gangguan-gangguan itu ya Allah, saya ya Allah. Ya Allah, jika sakit kami ini ya Allah ada campur tangan bangsa jin ya Allah, saya mohon ya Allah, hilangkanlah gangguan-gangguan itu ya Allah, karena sakit kami ya Allah.
diteriakkan. Nabi kalimatin hitam min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatin hitam min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatin hitam min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatin hitam min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. Na'udzu bikalimatin hitam min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن والإنس قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نخوض منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق عددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى
كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Diserahkan dulu. Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar cara bagaimana kita meruqyah diri kita sendiri maupun meruqyah orang lain. Cara yang paling gampang seperti tadi, Bapak Ibu. Kemudian pesan saya, Bapak Ibu, biar khususnya waktu tadi dibacakan, baik waktu ruqyah sendiri maupun sampai dibacakan ada reaksi, Bapak Ibu. Saran saya, Bapak Ibu amalkan ruqyah mandiri, baca diusahakan itu selama 2 minggu full setiap habis sholat. Berarti dalam sehari minimal berapa, Bapak Ibu? 5. Tambahi 1 lagi waktu mau tidur. Berarti 5 kali seharian selama 2 minggu full. Kenapa? Untuk jaga-jaga seandainya reaksi ibu bapak tadi itu disebabkan karena gangguan jin ataupun gangguan-gangguan yang lain, maka dengan wasilah baca Al-Quran, keutamaan baca Al-Quran, nanti Allah akan menyembuhkan. Apalagi kalau itu gangguan jin, maka kalau kita di dalam tubuh kita atau di dalam rumah tangga kita ada gangguan jin, kalau bisa jangan berlama-lama jin itu mengganggu kita. Jangan dibiarkan terlalu lama bertempat tinggal di dalam tubuh kita, di dalam tubuh keluarga kita ataupun di dalam rumah kita. Kenapa? Ibadahnya tidak nanti cek terus pada pasangan, nanti anak semakin bandel, anak semakin kecanduan HP dan lain-lain. Pak ini kemudian saya juga menyarankan untuk Bapak Ibu dengan reaksi yang lumayan, kalau bisa Bapak Ibu sempatkan untuk berkonsultasi dengan panitia yang ada di sini. Ada Ustaz Gunawan, Ustaz Taufik dan lain-lain. Bapak Ibu konsultasi supaya apa? Supaya gangguan jin itu segera hilang. Supaya kadang itu gangguan jin itu ketika ditemukan kuncinya, Bapak Ibu, kunci dari gangguan jin itu cepat hilang gangguan jinnya. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu fokus yang mandiri bisa juga itu hilang, tapi bisa juga tidak.
bisa juga tidak tahu gangguan jiwa dan menengah ke atas perlu bantuan orang lain untuk merukyah. Begitu nih, kalau ini saran kami seperti itu. Rukyah mandiri setiap hari minimal 6 kali selama 2 minggu. Kemudian kalau di rumahnya Bapak Ibu ketempatan atau punya ketempatan benda-benda pusaka, maka rumahnya dibersihkan sehari sekali selama 2 minggu atau sampai tidak ada 5 kali yang saya sebutkan. Gitu nih. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Atau nanti bisa tanya ke panitia ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, setelah ini kami mohon pamit Bapak Ibu. Biasanya kalau habis kajian itu ada konsultasi biasanya. Tapi kok kebetulan Bapak Ibu, kami dari rombongan Ustaz Basara saat ini masih mau melanjutkan perjalanan ke Purwokerto. Jadi kami setelah ini mohon pamit kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian selama kami memberikan kajian, memberikan sedikit ilmu ini, banyak yang kurang berguna. Diisi pengajian malah gawe tak besar. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sekali lagi, nanti kalau ada pertanyaan langsung kepada panitia Bapak Ibu ya. Maunya disimpan, yang di brosur itu disimpan, suatu saat konsultasikan gangguan yang Bapak Ibu alami kepada yang ada di nomor yang ada di selebaran tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan. Kami akhiri subhanallah